Winginan aku ana sing ngomong, anu li keluarga rumah tangga orang tuaku ora harmonis ya. Tukeran bae kaya arep jual pegat lah iku lho. Dadi mulane tak tayangno video iki gara-gara anak muridku sing ngomong kaya ngono niku. Innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh. Pasukan kami banyak. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Apa? Sinyal? Buat. Alhamdulillah. Ternyata ya. Nah. Program One Week Kataman. Seminggu Kataman program guru-guru SMK Tunas Harapan Pati. Ini luar biasa. Jadi setiap anggota store 1 juz 1 minggu. Juz 1 ya minggu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati. Ya, jika ada yang bertanya kenapa dalam video saya itu mencuplik beberapa sumber dari video yang lain. Yang pertama adalah agar memiliki sumber yang valid, bukan sekedar katanya atau berdasarkan ditulis kembali. Ya. Jadi sumber itu lebih valid ketika diucapkan langsung kalimat-kalimatnya. Jadi sumbernya valid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa saya selalu mengcombine beberapa sumber yang ada ini supaya lebih objektif. Ya, di Indonesia ini banyak sekali aliran. Ya, aliran umat muslim ya, dan berbagai macam argumen ya. Baik itu yang merasa dia garis lunak, garis keras dan sebagainya. Tetapi lebih baik karena kita di Indonesia, Rasulullah juga berkata bahwa umat muslim akan terbagi menjadi 72 golongan. Dan dari situ kita harus bisa ulul albab, saling menerima. Yang paling penting adalah ambil benang merah, ambil yang positif dan saling mendukung. Ya, sehingga nanti kita lebih bijaksana dalam mensikapi sesuatu. Ya, sama halnya analogi seperti kita mau ke Jakarta, tujuannya sama, semua orang sama, pengen menjadi muslim, menjadi ingin menuju surga, tapi jalannya berbeda-beda. Seperti itu. Ya, sama-sama jalan positif pun berbeda-beda. Saya misalkan mau ke Bandung, melewati melewati Indramayu. Ya, ada lagi yang tidak lewat Indramayu, hanya lewat Cirebon saja. Saya melewati jalur selatan, saya lewat jalur utara. Tetapi semuanya tujuannya sama. Bukan berarti orang yang di jalan selatan itu menghina atau menjelekkan itu yang melewati utara dan menyalahkan, atau orang yang di garis utara juga menyalahkan yang selatan, itu merasa dia itu paling benar. Nah, tidak seperti itu menurut saya. Jadi kenapa saya perlu mengcombine, satu lebih objektif, yang kedua marilah ambil yang positif. Ambil yang positif. Toh dasar-dasarnya dari hal yang sama, ya. Mungkin sedikit tambah beda bumbu-bumbu sedikit begitu ya. Ya rasalah. Istri saya kalau sayur asem itu paling enak ya dibandingkan ketika saya beli di warung. Ya seperti itu. Tapi namanya sayur asem. Cuma ada sedikit perbedaan, ada yang ditambahkan misalnya itu ada yang ditambahkan asam saja, ada yang juga ditambahkan dengan asam dan kedondong misalkan. Ada yang dikasih kol, ada yang tidak dikasih kubis ya, ada juga yang dikasih apalagi daun melinjo, ada yang juga tidak. Yang penting sama-sama sayur asam. Ya, itulah indahnya hidup ya, seperti sambal ya. Sambal ada yang terasi, podo-podo sambal, ingin merasakan pedas di lidah, tapi ada yang pakai sambal, ada yang terasi, ada yang tidak. Ada yang pakai kacang, ada yang tidak. Itulah hidup ya. Kita harus mengambil hikmah dari itu. Kita harus mengambil dari benang merah dari beberapa pendapat yang ada. Tujuannya sama demi kebaikan umat. Oke, itu ya. Jadi semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menghindarkan perpecahan atau menghindarkan hal-hal yang mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan yang tidak mendasar menurut saya. Artinya perbedaan itu sebenarnya
ada kesamaannya seperti itu. Dalam perbedaan itu ada kesamaan yang perlu kita junjung tinggi seperti itu. Seperti pendapat berikut ini ya. Jadi bagaimana kita itu meruqyah diri kita, meruqyah rumah kita, dan bagaimana mendeteksi sampai bagaimana kita menangkis atau menangkal daripada sihir-sihir, baik itu dari jin biasa maupun jin kiriman ya, itu dengan pendapat yang berbeda ya. Tapi coba nanti kita lihat. Saya rasa sumbernya sama seperti itu. Saya rasa yaitu sumbernya Al-Qur'an ya, dan beberapa hadis. Ya, itu mari kita lihat di video saya ini. Oke. Semoga melihat dengan full, tidak terpotong, sehingga nanti benar-benar nyambung itu alur ceritanya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Channel Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share, Dan like. share, Dan like. Channel Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penggemar channel Nuri saja atau Nuri Bae dimanapun berada, selamat pagi. Aktivitas pagi ini anak-anak sedang ujian online, jadi saya di rumah. Selepas sholat duha, mungkin nanti siang akan ke kampus ya. Di sini ada hal menarik yang perlu saya sampaikan. Judulnya adalah bagaimana membuat rumah kita seperti surga. Apa bahasanya mah? Baiti Janati. Oh, ya ngomong bahasa apa sih? Baiti Janati. Itu kan syutingnya bojoku ya. Gila. Bisa aja sih. Ini loh. Baiti Janati ya. Ya nur rumahku surgaku. Ini loh. Jadi ning surga iku ya apa bae? Ana susu, Ambil. ana wit-witan, ana sini. Enggak apa-apa. Sini. Ambil piring. Kalau sama mama jangan di situ. Menang. Ada tanaman, ada hewan-hewan, ada burung, ada garangan. Terus sama nih, anak ayam manuk puyuh. Anak istri, wah, istrinya masih siji. Istri. Anak-anak ya, kok lengkap kayak surga banget nih guys. Jadi, nah, cuma masalahnya di dalam keluarga itu mesti ono masalah lah. Aku sering bengkerengan karo bojoku kok. Ya, itu mungkin karena apa itu ya? Karena mungkin ada sesuatu dalam diri kita, nafsu karo setan ya. Nah, ini buning kayaknya buning kono pada baik lah ya. Nah, kesempatan pagi ini ya saudara-saudara, saya ingin menyampaikan bahwa rumah tangga harmonis itu setan tidak suka. Ya, setan iku ning bumi iki tugasnya pokoknya ngadu domba, ngejak perang terus. Tobat kamu sama Allah. Hah? Kami yang akan menguasai akhir zaman. Ya salah. Musuh kami adalah seperti kamu. Nah, ini ada hal yang menarik. Yang pertama, hari ini saya sampaikan ya, bahwa di dunia ini kita ini ya diturunkan ke bumi ini bisa dikatakan lagi perang lawan nafsu karo setan. Jadi ini medan perang ini. Jadi kalau misalkan setan itu ganggu ya wis, ini kita lagi perang nih, sampai siapa sing kuat siapa sing kalah. Seperti itu. Hidup adalah peperangan dengan nafsu dan dengan syaitan. Perhatikan.
perhatikan, ikhwah, saudaraku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ini adalah kancah pertempuran, satu lembah kancah pertempuran. Ya, kita sebagai mukmin, mujahidin datang dari sini, setan datang dari sini. Kemudian mujahidin dan setan ini bertempur dalam satu kancah pertempuran. Kemudian malam hari mereka break, gencatan senjata. Ya, setan mundur, mujahidin mundur. Kemudian tiba-tiba malam hari, ya, tiba-tiba malam hari ada setan-setan yang menyerang mujahidin ini. Apakah ini dikatakan serangan balik? Bagi mujahidin yang tidak berhati-hati atau yang mengira bahwa perang sudah berakhir, maka ini serangan balik. Namun bagi mujahidin yang menganggap bahwa hidup ini adalah pertempuran, selamanya pertempuran, maka tidak ada serangan balik, karena dia akan berjaga-jaga, akan bersiaga sepanjang masa. Setiap saat, setiap detik setan selalu mengganggu kita. Ya, ana wong sing kesetanan apa segala macam itu, ana sing bengkerengan, ana begal macam-macam itu gara-gara ngono. Lah, priwen carane supaya menangkal setan? Supaya yang pertama mendeteksi rumah iki ana setan apa ora, ana jin setan apa ora. Setan iku ana sing kiriman, ana sing mungkin dene nglembar ya, sengaja dolan atau memang sengaja pengen ganggu bae sih, dikongkon ora dikongkon, jin iku pengen ganggu. Priwe carane? Iki ana tips saka Kang Ujang. Apa sing diwaca? Ya, rungokna iki. Subscriber Shockbreaker yang saya hormati dan saya banggakan dan saya muliakan. Saya akan menyapa dulu ya sahabat-sahabat. Sebelum menyapa saya akan memberikan ijazah. Ijazah ini kadang kita di dalam rumah, siapa sih yang pengen rumah kita itu adalah baiti jannati? Waduh, rumahku adalah surgaku. Siapa yang tidak mau seperti itu, sahabat? Jadi semuanya mau. Tapi kadang ketika kita pengen menuju baiti jannati, rumahku adalah surgaku, justru kadang terbalik. Berapa derajat gitulah. Ada aja masalahnya. Yang ada punya istri cerewet, yang ada punya suami pelit, yang ada punya anak wis beli karuan. Jadi pastilah ketika kita pengen menuju baiti jannati, surgaku adalah apa, rumahku adalah surgaku, pakai bisa wis macam-macam wis masalah ya. Pasti sahabat semua mempunyai lah istri-istri yang cerewet, galak, kon nggak manyun, wis bilok adus, wis klambi bahkan yang jero rumah, kalau di dalam rumah pakai baju asalan-asalan saja, wis keleke mambu wis beli karuan. Tapi coba ketika pengen kondangan, waduh wangi wis luar biasa, banyak wis kayaknya sahabat-sahabat subscriber ada yang istri seperti itu ada. Betul. Kalau istri kayak gitu kudu di rukyah, aduh beli karuan. Jadi kalau punya istri yang cerewet, yang rewel, atau punya suami pelit, atau suaminya nikah lagi, ada para istri yang suaminya nikah lagi. Amin. Nah, ada resepnya. Jadi ketika istri lagi tidur istri ya, atau suami lagi tidur, nah itu dibacakan saja sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 7 kali, tiupin di mulutnya tuh ya, kalau ngoroknya kak, begon kok. Nah, sambur bewes, wis tangi beli urung kok. Nah begitu juga suami ketika sahabat punya suami yang selingkuh tidak tahu, gampang sahabat, ambil aja celananya nih ya, celananya suaminya ambil, terus diambil, dibacain Fatihah sahabat, nih ya, punya suaminya diambil, bacain Fatihah 313. Ketika diambil celananya, dibacain Fatihah, tiupin di baju atau celananya, nah setelah itu taruh di bawah kasur ya sahabat, bawah kasur. Nah nanti akan ngelindur kok, tahu ngelindur itu bangun tuh nanti akan ngaku, aduh mama saya nikah lagi. Nah pasti itu ada ngomong seperti itu. Tapi jangan bilang-bilang ya sama suaminya sahabat. Aduh untuk para suami, aduh hapunten hapunten. Nah kalau yang punya istri cerewet gampang sahabat ya, istri cerewet, istri wis bawel kon nggak wis jarang adus, mana ngentut, mana uruk, mana wis gampang. Pengen biar dia soleh gampang. Ketika tidur, embun-embunannya kan, embun-embunannya, dibaca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Tiupin di umbun-umbun istri kita. Kamu menjadi istri supaya aja rewel, aja cerewet,
menang ke kita pengen poligami ke wah nanti nurut tapi apunten ke dong para istri ya wis jalanin baik kok ini kan demi kerukunan rumah tangga. Jadi siapa sih yang tidak mau baiti jannati? Yang penting ketika suaminya cerewet jadi istrinya cerewet bareng-bareng cerewet. Kalau kita ditarungin diadu waduh Kang Ana jadi perang dunia ketiga harus saling mengalah ya. Kalau kita berdoa kepada Allah meminta wis ngalah. Kalau ada apa masalah wis wajar lah kerikil dalam rumah tangga wis wajar. Kang pada selingkuh wis aja selingkuh wis kang cerewet mulailah introspeksi masing-masing. Kita suami istri itu tidak ada yang salah, semua kita introspeksi masing-masing. Ketika istri menyalahkan suami menyalahkan istri, kalau saling menyalahkan saja wis angel ya. Jadi begitu. Kalau pengen tahu suaminya nggak bener di luar itu tadi celana ditiupin baik 313 atau bajunya taruh di bawah tempat tidurnya tuh pasti ngelindur ngaku tinggal direkam aja nih ya. Kalau dia suaminya ngaku aduh saya punya pacar lagi, nah direkam itu untuk bukti ya. Aduh maaf ke para suami, maaf ya. Nah begitu juga para istri, kalau istrinya ada ke orang-orang nggak jelas itu sama ambil pakainya, nah bacain Fatihah 313, tiupin nih di pakaiannya, nah taruh di bawah tempat tidur, nah akan ngaku kok, nanti direkam, ayo rekamannya ada ya. Nah, tapi jangan ribut, nah sebenarnya akur. Nah kadang kita di rumah itu kan kerikil itu kan banyak sahabat, kita menyalahkan jin, menyalahkan setan, padahal kan kita dewek kan jadi setan belek ya, bukan karena setan, bukan karena jin. Jadi begini nih, kita kadang panas aura negatif, apa kita pengen mancing rumahku panas hawaii, terus pengennya di luar enak nih, tapi ketika masuk rumah panas terasanya nggak enak. Nah itu bisa jadi itu karena gangguan jin, bisa jadi karena itu rumah tidak pernah dipakai baca Al-Quran, tidak pernah dipakai sholat. Nah untuk kita mengantisipasi antisipasi yang macam-macam seperti itu ya. Jadi begini sahabat mana nih, nah saya sudah siapin ini apa ini namanya bawang merah. Nah bawang merah tipsnya mudah sekali, ini apa ini pisau. Nah pisau ini bawang merah, ini pisau. Nah bawang merah ini sahabat diiris, dicacak. Nah ini ribennya ya kayak nah dicacak. Nah ini nih dicacak kayak gini, dijadikan 7 sahabat bawang nih. Nah nih dijadikan 7 nih bawang. Burukan bawang merah. Nah ketika sudah 7 ini disisir jadi 7 sahabat, 1 kali bawang nih sahabat dibacain sholawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina 7 kali sahabat. Sama bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 kali lagi Fatihah 7 kali, salat 7 kali. Ini tiupin 1 bawang sahabat. Nah, minta kepada Allah, ya Allah wasilah Fatihah, wasilah surat sholawat dan Fatihah, saya niupin bawang ini untuk membuang aura-aura negatif yang ada di rumah. Tiupin 3 kali. Nah, 1 bawang, 7 sholawat dan 7 Fatihah. Nah nanti semua 7 semua nih udah dibacain semua ya, bawang kang irisannya. Nah sudah nih, sudah dibawain bacain sholawat dan Fatihah 7 kali. Nah sahabat ambil. Nah ini seperti ini sahabat, taruh di sini. Nah ini diletakkan 1 bawang, taruh di sini, diletakkan. Nah ketika diletakkan ini dikasih air putih sedikit dikasih, terus dikasih garam sedikit saja ya. Nah ditaruh bawang ini di 4 pojok rumah, 1, 2, 3, 4, taruh nih bawang ya. Nah, kan papat ke ada 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, nah 3 lagi kan berarti bawangnya. Sisiran bawang yang 3 ini ya sahabat taruh lagi di sini ya, di tempat kayak gini, taruh, kasih air lagi, kasih garam lagi,
taruh di bawah tempat tidur. Ya, di bawah tempat tidur nih, bawah. Nah, di bawah. Setelah sudah ditaruh di 4 penjuru, nah yang sisanya di bawah tempat tidur kita, baru biarkan. Nah, kita membaca sholat malam 2 rakaat jam 12 malam, sahabat sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu sahabat baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali sahabat. Setelah sallallahu ala Muhammad 1000 kali, terus sahabat wirid lagi Allah 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 1000 kali lagi. Waduh, jadi 2000 kuat plike. Wis. Ya 2000. Nah, setelah itu minta kepada Allah, ya Allah, saya minta agar rumah saya menjadi baiti jannati. Hilangkan semua aura-aura negatif yang ada dalam rumah kami, ya Allah. Dan berikan keluarga kami agar keluarga yang sakinah, mawaddah, ya Allah. Dan agar semua keluarga saya, anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Terus Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillah doa, Al-Fatihah. Nah, tunggu 3 hari. Ketika 3 hari, sahabat, itu diambilin semua bawangnya, ke. Ya, diambilin bawangnya semua, bawangnya kumpulin jadi satu, ya, terus dibuang. Terus buangnya yang dilanding, kali kang mengalir, air yang mengalir buang. Nah, setelah itu cek, sahabat, kalau rumah itu ana setane, kalau rumah itu ada aura negatif, maka bawang itu nanti akan berubahnya berubah butek. Wis dicoba bela. Ya. Kalaupun tidak berubah, berarti aman. Kalau berubah, berarti ada jin yang kiriman orang atau jin yang mencoba untuk mencelakai kita. Itu saja, sahabat. Nah, itu diamalkan, sahabat. Wis. Oke, wis ya. Itu saran Kang Ujang. Silakan diamalkan. Lah, supaya lebih valid, tak tambah maning ya. Sapa maning. He, sing kiai berikutnya, ustadz berikutnya tentang bagaimana kita meruqyah atau mendeteksi rumah kita anak setan yang pora, anak jin yang pora, ya, yang mengganggu loh ya, yang mengganggu kita itu, ya, bagaimana caranya dan bagaimana kita itu menangkal itu para jin. Ya. Iki, dengarkan ya. Apa saja ritual sunnah yang dilakukan? Yang pertama, ya qiyamul lail. Yang kedua, baca ayat kursi pagi dan sore. Yang ketiga, baca 3 ayat surah Al-Baqarah yang terakhir pagi dan sore. Yang keempat, baca Al-Ikhlas 10 kali. Yang kelima, baca ta'awudz dan sholawat. Yang keenam, baca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, ya. Yang kedelapan, baca Al-Falaq dan An-Nas 3 kali, tiupan ke tangan, usapan ke seluruh tubuh. Yang kesembilan, niat yang ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang ke-10. Yang berikutnya, menghindarkan diri dan keluarga daripada dosa. Tenang ya. Anak jambi ini priwen supaya kita itu romantis dan bagaimana menjaga keluarga tetap harmonis ya. Mendeteksi bagaimana ketika ada gangguan jin dan bagaimana proteksinya. Ya, semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Surat Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu yang paling mudah. Selebihnya ayat-ayat sihir nanti bisa Anda baca sendiri di rumah. Yang paling standar dan mencakup semuanya adalah surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rumahku adalah surgaku. Langkah yang pertama sangat sederhana sekali. Sahabat, siapkan media gelas seperti ini. Menyiapkan wadah yang akan kita siapkan. Yang kedua, sahabat, taruh di dalam gelas ini adalah garam. Garam ini ditaruh di sini. Nah, sahabat, kan gelas ini yang putih transparan seperti ini. Ini garam. Langkah yang kedua, sahabat, siapkan media cuka. Ini cuka. Cuka ini, sahabat, tuangkan dalam gelas ini seperti ini. Ketika cuka sudah cuka
dituangkan di atas garam ini. Yang ketiga, sahabat siapkan air. Tuangkan di atas cuka ini air putih yang murni. Ini seperti ini dituangkan pas segini. Ketika sahabat sudah melakukan, pertama siapkan gelas, yang kedua masukkan garam, ketiga masukkan cuka, yang kedua, ketiga dimasukkan air. Sahabat cukup bacakan, yang pertama adalah Al-Fatihah 7 kali, yang kedua ayat kursi 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ketika sudah semua itu dibacakan, tiupkan dalam gelas ini. Ketika sudah semua dilakukan, sahabat taruh gelas ini yang sudah terisi garam, cuka, dan juga air putih, ditaruh di tempat-tempat yang ketika sahabat itu merasa curiga di rumah itu ada aura-aura panas, aura-aura negatif yang tidak jelas. Ketika di kamar hawanya panas, taruh di kamar itu, atau di pojok ada bayangan atau yang lain, ada apa, taruh ini. Taruh. Setelah ditaruh, sahabat diendapkan 24 jam. Di situ sahabat ketika 24 jam akan ada perubahan dalam gelas ini. Yang pertama, gelas itu akan berubah warnanya menjadi hijau, atau nanti gelas ini akan berubah di sini gumpalan-gumpalan dan juga warnanya butek kotor. Nah, kalau warna ini menjadi kotor dan juga butek banyak ampas-ampas sekelilingnya, berarti secara otomatis rumah itu mengandung aura-aura negatif dan banyak sekali aura-aura negatifnya. Lakukan hal-hal yang tadi saya utarakan, mudah-mudahan rumah yang sahabat tinggali jadi baiti jannati. Iki ada video menarik supaya jadi bahasa kerennya iktibar warganya. Pokoknya supaya jadi kita belajar bagaimana ini sebuah cerita, mungkin daerahnya bojoku ya, di daerah Banjarnegara. Wong rumah tangga ya, itu pengennya kudu pisah lah, hati-hati. Bakal wong wadon utawa suami njaluk pegat iku hati-hati. Ora sebaene iku ya. Jadi ana wong sing rumah tangganya enak tapi tiba-tiba pengen njaluk pegat, pada pengen berantakan lah iki. Iki contoh keluarga sing diganggu jin kongkon pegat. Mbuh jin aku kiriman bora ya. Nah, seperti itu ben ngerti ya. Iki caranya kayak ini, dan bagaimana ketika proses penyembuhan sing keluarga iki sing disihir supaya pegat. Niku rombongan dajjal ngono kuwi. Nah, kita dengarkan, kita saksikan bersama bagaimana Pak Ustadz ini meruqyah ini ya. Orang yang pengen pegat ya, bagaimana supaya rujuk ya, seperti itu. Dan hati-hati ya. Jadi ini jadi harapan saya, video ini jadi pelajaran. Kita lihat. Ada sebuah kasus yang ditulis juga oleh guru kami, Syekh Said Ahmad Abdul Hafizahullah, dalam kitab beliau yang berjudul Maradus Sihr. Jadi beliau di sini menulis bab khusus ya, Al-Jadidu fi Sihr ya. Al-Jadidu fi Sihr, suatu hal yang baru di dalam ilmu sihir, di halaman 545. Kita langsung ke TKP. Ya, jadi apa yang kita jelaskan ini insya Allah selalu ada referensi ya, bukan nggak berdasarkan zon ya, makanya berdasarkan prasangka kalau bisa tahu. Ini halaman 545, apa yang dikatakan oleh guru kami, ada yang namanya sihrul iqtirani, sihir paralel ya, kalau boleh kita katakan paralel dalam terjemahan bebasnya. Iqtiran maknanya adalah misalnya satu orang disihir, nanti efeknya ada di orang lain. Jadi itu untuk mengecoh peruqyah, sehingga peruqyah itu fokus pada orang yang selalu sakit, bukan pada sumbernya. Seharusnya kita meruqyah si sumbernya ya, bersamaan dengan orang yang memang sering sakit-sakitan. Ini yang disebut as-sihrul iqtirani ya. Dan ini juga mungkin banyak ditemukan oleh para peruqyah-peruqyah yang ada di luaran sana. Di belakangan ini setelah diruqyah itu memang sering jadi bunyi dari atas itu, entah benda jatuh atau enggak kayak dentuman ya, dung kayak gitu.
Terus besok pagi pasti saya langsung bereaksi lagi kan. Ya itu kalau sampai ada dentuman ya bukan jin nasab ya. Memang betul ada sihir. Memang betul ada sihir yang memang dilemparkan orang. Ya Allah bukakan malam ini apa sih kasusnya ya. Dan kita insya Allah sudah ada petanya kemana arah penyembuhan kita di kemudian hari. Ya untuk istiqomah, untuk rutinan. Ya ini untuk mungkin seingat saya mungkin 2 kali. Kemarin malam antara ya jam-jam Isya itu seperti batu jatuh di plafon ya, duk. Nah, kemudian 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu juga seperti itu, duk. Nah, kemudian malam seperti saya dalam malam sadar hanya tadi malam seperti suara dentuman, dung. Saya agak berapa menit melihat jam HP itu antara jam 1:02 lah, dung. Saya diam, apa? Terus saya agak penasaran lihat sekitar jam 1:02 itu tambahan. Terus tadi pagi subuh sahur, bangun sahur, terus ya saya seperti itu, seperti ini gitu. Kalau kemarin kan enggak ya, baru mulai tadi pagi itu yang seperti. Jadi dukun santet itu ada yang kadang nakal begini. Mereka senang kalau korbannya itu diruqyah. Wis jorna bae, jinnya keluar. Nanti tuli orang yang minta sihir datang lagi. Nanti alasannya kurang maharnya, wah jadi bayar lagi. Dikeluarin lagi, oh ini kurang ini syaratnya, tambah dulu bayarannya, tambah jadi gitu terus. Tapi kalau yang memang dia itu apa ya istilahnya lebih mementingkan harga diri sebagai tukang santet, ya nggak mau, terserah mau dibayar atau enggak, yang penting ilmunya kudu menang. Ada yang semacam itu. Jadi itu sih tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Yang terpenting sekarang, sekali lagi saya katakan, tidak ada setan yang kuat. Yang bikin setan kuat karena hakikatnya manusianya yang sudah lemah. Nah sekarang PR untuk Bu Putri adalah untuk meningkatkan ketahanan diri sendiri, baik secara fisik maupun rohani. Ya dengan Al-Quran, dengan makanan-makanan yang bernutrisi, insya Allah akan diberikan perlindungan yang sempurna sama Allah Subhanahu wa taala. Syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala al-malakain bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Kalah pingsut. Siapa kamu? Hah? Kenapa di sini? Kenapa di sini? Jangan nangis gitu aja, nangis lah kepriwe. Kenapa kamu di sini? Bukan urusan kamu. Ya urusan saya, dia saudari saya, seiman kok.
urusan saya dengan dia. Kasih begini kali. Nah. Likalang kok. Kamu siapa kamu? A'udzu billahi minasy Ini kan tadi jelas ya, sihir kita baru membuktikan bahwasanya ini memang ada bibit-bibit sihir ya. Sekarang karena ini tujuannya adalah untuk tafrik atau perceraian, sekarang mohon maaf sekali ibu sungkem sama bapak rangkul ibunya. Bismillah, ibu cium tangan bapak. Tahan, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله سيبطله إن 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 الله لا يصلح عمل المفسدين الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Hanya anak ini yang bisa menguasai dia. Alah, drama. Tidak. Drama. Cium, Mbak. Iya. Tidak akan. Bapak, saya Rukyah, Pak. Sini, jangan kuncinya di Bapak. Head. Ya. Sini, Pak, berdiri, Pak. Oh, kan, kenapa nggak boleh? Semua Rukyah, Bapak. Iya. Silakan ngerukyah anak ini puluhan kali. Mau. Tapi tidak orang ini. Diam kamu. Sini, Pak. Tangannya, Pak. Allah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بها. Ijli sana. Kenapa jarimu begini-begini, kenapa? Tuhan kami Dajjal. Apa itu lambang Dajjal itu? Hah? Dajjal kan? Dajjal kan? Sini om. Tobat kamu sama Allah. Hah? Kami yang akan menguasai akhir zaman. Ya salah. Musuh kami adalah seperti kamu yang mentauhidkan nama Allah. Ya amin, saya musuh kamu ya. Ya. Sampai jumpa di Malhamatul Kubro nanti. Semoga diberi umur, saya dapat jadi pasukannya Imam Mahdi. Menyaksikan Dajjal ditusuk sama tombak sama Nabi Isa alaihissalam di Babul Lut. Tidak akan. Oh akan. Tidak. Itu risalah nubuahnya Nabi. Gak mungkin salah. Ya, kamu memang anak buahnya Imam Mahdi. Ya amin. Saya amin ya. Saya sudah tahu kamu. Saya sudah tahu kamu. Siapa sih? Senengku siapa Dajjal? Muhammad Faizar. Siapa? Muhammad Faizar siapa? Sudah ada dalam Muhammad Faizar siapa? Orang ngerti. Palsu lah. Palsu. Drama aja. Baca itu ya, itu tuh. pusing tadi. Nah, itu tadi ya sedulur-sedulur kabeh ya, anak-anakku, murid-muridku ya. Winginane aku ana sing ngomong, "Panuli, keluarga rumah tangga orang tuaku orang harmonis ya. Tukeran bae kaya arep jual pegat lah iku lho." Dadi mulane tak tayangno video iki gara-gara anak muridku sing ngomong kaya ngono niku. Lah, suwe merantau tiba-tiba balik jual pegat macam-macam iku lho. Nah, itu merasakan iku ya, terus anaknya priwen. Ya, guru kuwi. Anaknya kita berempong kok, padahal wong tuane bareng, apalagi wong tuane pegat, repot aja nganti ya. Hanya kematian yang bisa memisahkan keluarga. Cie-cie ngono kuwi ya. Nah, ini aja pegat, pokoknya kawin paling boleh. Ya, orang-orang ya. Tenang ya. Anak Jampine priwen supaya kita itu romantis dan bagaimana menjaga keluarga tetap harmonis ya. Mendeteksi bagaimana ketika ada gangguan jin dan bagaimana proteksinya ya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Terima kasih, semoga ini jadi pelajaran bersama dan jangan lupa klik tombol sing abang-abang, klik ya, pencet abang-abangnya, share, subscribe subscriber ya, para subscriber, semoga para subscriber share selalu dan mendapat rezeki yang banyak serta keluarganya harmonis. Wah, keluarga lo ya, bukan pacar lo ya. Sing pacaran kondisi ya.